Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita waktu kena serangan? Ternyata ya, ada dua jalur utama yang bisa buntu dan memicu stroke. Keduanya ini beda banget, tapi sama-sama bahaya. Yuk, kita telusuri dua jalan buntu ini, biar kita paham akar masalahnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal bedain dulu dua jalan buntu utamanya. Terus, kita dalemin satu-satu, mulai dari jalur sumbatan, lanjut ke jalur pendarahan. Kita juga bakal intip sedikit penyebab-penyebab yang misterius. Dan terakhir, kita tutup dengan apa aja sih faktor resiko yang perlu kita kenali? Gampangnya gini deh, stroke itu ibarat mati lampu mendadak di otak kita. Aliran darah yang tugasnya bawa oksigen dan nutrisi tiba-tiba macet. Nah, tanpa bahan bakar ini, sel-sel otak kita mulai rusak, bahkan mati, cuma dalam hitungan menit. Itulah kenapa stroke itu kondisi darurat medis yang benar-benar kritis. Jadi, ada dua skenario utama. Coba bayangin pembuluh darah di otak kita itu kayak sistem pipa di rumah. Skenario pertama, yang paling umum, sekitar 90% kasus, itu kayak pipa tersumbat. Nah, ini yang kita sebut stroke iskemik. Skenario kedua, ini lebih jarang tapi seringkali lebih fatal, itu ibarat pipa pecah yang bikin ada pendarahan di otak. Ini namanya stroke hemorrhagic. Oke, sekarang ayo kita fokus ke jalur yang paling sering terjadi, stroke iskemik. Sebenarnya, apa sih yang bikin pipa ini bisa sampai tersumbat? Biang keladinya itu seringkali proses yang diam-diam menghanyutkan, namanya aterosklerosis. Bayangin aja deh, plak lengket yang isinya lemak dan kolesterol itu pelan-pelan numpuk di dinding arteri, persis kayak kerak di dalam pipa air. Lama-lama, tumpukan ini bikin jalannya makin sempit, atau parahnya lagi, bisa pecah dan membentuk gumpalan darah yang langsung menyumbat total. Nah, lihat angka ini. Ini fakta penting dari sebuah penelitian Universitas Yarsi. Hampir 2 dari 3 pasien yang kena stroke iskemik berulang ternyata punya kadar lemak darah yang nggak normal atau dislipidemia. Ini bukan angka kecil loh, ini sinyal peringatan yang kencang banget. Gambar ini nunjukin betapa dominannya masalah ini. Artinya apa? Buat banyak orang, masalah lemak darah itu bukan lagi sekedar faktor resiko tambahan, tapi udah jadi pemain utama yang bikin stroke datang lagi. Ini target yang jelas banget yang bisa kita kendalikan buat pencegahan. Yuk kita gali lebih spesifik lagi. Dari semua pasien yang punya masalah lemak darah tadi, lebih dari separuhnya, tepatnya 53,3%, punya satu masalah yang sama. Kadar kolesterol baik atau HDL mereka terlalu rendah. Nah, ini temuan yang penting banget. Jadi kalau kita lihat semua profil lemak yang berisiko, ternyata kekurangan kolesterol baik atau HDL ini yang paling sering ditemukan. Jadi bukan cuma soal kebanyakan kolesterol jahat, tapi kekurangan si pahlawan pembersih ini juga jadi ancaman yang serius. Nah, ini dia poin kuncinya. Punya kolesterol pelindung yang terlalu sedikit, itu sama bahayanya dengan punya kolesterol perusak yang terlalu banyak. Ini mengubah cara kita mandang risiko kan? Bukan cuma soal ngehindarin yang jelek, tapi juga mastiin kita punya cukup yang baik. Oke, sekarang kita pindah jalur ke skenario yang lebih dramatis, stroke hemorragik. Apa sih yang bisa bikin pembuluh darah di otak kita tiba-tiba pecah gitu aja? Penyebab nomor satunya adalah hipertensi alias tekanan darah tinggi yang nggak kekontrol. Bayangin aja tekanan yang nonstop bikin dinding pembuluh darah jadi lemah sampai akhirnya jebol. Penyebab lainnya bisa juga aneurisma, itu kayak ada balon lemah di dinding pembuluh darah atau kelainan pembuluh darah dari lahir. Tapi gimana kalau ceritanya nggak sesimpel itu? Nggak ada sumbatan yang jelas, nggak ada pendarahan yang hebat. Kadang-kadang penyebab stroke itu jauh lebih susah buat dilacak. Nah, ini nih yang membawa kita ke area yang cukup menantang di dunia kedokteran. Area di mana dokter udah melakukan semua pemeriksaan, tapi pemicu pastinya tetap jadi sebuah misteri. Kondisi ini ada namanya stroke kriptogenik. Dan ini nggak jarang loh terjadi di sekitar sepertiga kasus stroke iskemik. Seringnya pelakunya itu hal-hal yang tersembunyi. Misalnya, ada lubang kecil di jantung yang harusnya nutup pas kita lahir, atau detak jantung yang nggak teratur tapi cuma sesekali muncul. Dan ada lagi nih penyebab tersembunyi yang jujur aja cukup mengejutkan. Stres. Sebuah studi baru nemuin kalau stres yang berkepanjangan itu bisa naikin resiko stroke pada wanita sampai 78%. Ini bukti nyata kalau tekanan psikologis bisa punya dampak fisik langsung ke kesehatan pembuluh darah kita. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, dengan kita paham semua jalur penyebab stroke ini, mulai dari plak kolesterol, tekanan darah tinggi, sampai ke stres, kita jadi bisa mulai mengenali dan mengelola faktor resiko yang ada di hidup kita sendiri. Nah, ini dia daftarnya. Ini adalah hal-hal yang sebetulnya ada dalam kendali kita.
tekanan darah, kolesterol, kebiasaan merokok, diabetes, stres, dan berat badan. Kalau kita bisa kelola satu aja dari daftar ini, itu sudah bisa menurunkan risiko kita mengalami kebuntuan di jalan menuju otak secara signifikan. Jadi, setelah kita jalan-jalan lewat semua jalur ini, sumbatan plak, pipa pecah, sampai pemicu tersembunyi kayak stres, pertanyaannya sekarang kembali ke diri Anda masing-masing. Kira-kira, jalur risiko mana yang paling perlu Anda waspadai? Karena kenal sama risiko kita sendiri adalah langkah pertama untuk melindungi otak kita.